Selamat pagi. Seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik, lebih baik dari kemarin. Semoga hari ini anak-anak masih semangat ya mengikuti pelajaran Ibu, yaitu pelajaran IPA kelas 9 bab 2 mengenai sistem reproduksi pada hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke sistem reproduksi tumbuhan. Ini lanjutannya. Kita masuk ke sistem reproduksi pada hewan. Semangat ya anak-anak. Halo. Apakah sudah sarapan semua? Pastikan sudah sarapan, mandi ya, biar semangat belajarnya. Reproduksi pada hewan. Nanti yang kita pelajari kira-kira seperti ini anak-anak. Pertama, reproduksi vegetatif pada hewan. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, pembentukan tunas. Yang keempat adalah partenogenesis. Yang keempat inilah nanti yang kita bahas ya anak-anak di dalam reproduksi pada hewan. Di dalam reproduksi generatif pada hewan, di sini ada alat kelaminnya. Alat reproduksi seksual hewan terdiri atas kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan ini kita sebut dia namanya testis dan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Selanjutnya ada juga alat kelamin betina disebut dengan ovarium. Dia akan menghasilkan sel telur atau yang kita sebut dengan namanya ovum. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina sambil diperhatikan gambar 2.17 dan 2.18 ya. Di sini ada proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan, kita sebut dia namanya adalah spermatogenesis, yaitu pada gambar 2.17. Dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis itu kita lihat pada gambar di layar 2.18. Jadi yang 2.17 spermatogenesis dan yang 2.18 adalah oogenesis. Yang satu kelamin jantan dan yang satu lagi adalah sel kelamin betina. Setelah itu, tahu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ada yang kita temukan pembuahan pada hewan. Anak-anak, siapa yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan pembuahan? Nah, di sini sudah jelas, pembuahan itu merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel-sel telur berada sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal ini terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi anak-anak dari tayangan ini
sudah bisa kita jelas. Sudah ada di sini. Pertama adalah jenis pembuahan. Yang pertama adalah eksternal. Eksternal itu berarti di luar tubuh induk betina. Sedangkan yang kedua tadi ada pembuahan internal, berarti dia ada di dalam tubuh induk betina. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertama kita masuk dulu ke pertumbuhan. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Nah, pertumbuhan bersifat irreversibel sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, itu tadi mengenai pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke perkembangan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan, anak-anak? Nah, diperhatikan. Di sini sudah jelas, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Jadi pada halaman ini anak-anak sudah bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada siklus hidup hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa disebut metamorfosis. Sambil diperhatikan gambarnya di bawah ini, yaitu gambar 219 dan 220. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu kita lihat pada gambar 219, dan metamorfosis tidak sempurna pada gambar 220. Nah, dari gambar ini anak-anak, apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh hewan yang termasuk ke kelompok metamorfosis sempurna dan ke kelompok hewan metamorfosis tidak sempurna? Ayo diperhatikan. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu ke bagian kelompok gambar 219. Pada gambar 219 ini adalah metamorfosis pada katak, yaitu yang A, dan yang B adalah kupu-kupu. Dari gambar A dan B ini adalah mewakili contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Sedangkan pada gambar 220 ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa contohnya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Coba dilihat gambarnya. Gambar apa kira-kira? Coba. Nah, ternyata di sini anak-anak, gambar yang mewakili metamorfosis tidak sempurna itu kita temukan pada hewan belalang. Nah, kromosom pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik dengan genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang diturunkan dari satu generasi
ke generasi berikutnya. Ayo anak-anak, kita perhatikan tabel 22 jumlah kromosom pada beberapa organisme. Kita ambil contohnya adalah organisme manusia. Dia akan memiliki 46 jumlah kromosom ya. Misalnya ganggang hijau, jumlah kromosomnya 40 dan sebagainya dan seterusnya. Boleh kita lihat di tabel 22. Ini mengenai kromosom dan pembelahan sel. Selanjutnya kita sebutkan pembelahan sel ini ada 2 macam. Yang itu pertama mitosis. Halo anak-anak, ada yang tahu nggak apakah pengertian daripada mitosis? Ayo. Sekarang kita lihat dulu pada layarnya. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi 2 sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Itu tadi mengenai mitosis. Selanjutnya kita masuk ke meiosis. Ada yang tahu apa itu meiosis? Seperti apa dia membelah? Ayo, meiosis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pengertian meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau kita sebut dengan namanya gamet. Anak-anak, materi hari ini cukup sekian ya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf ya. Ibu juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalau kurang jelas boleh nanti ditanyakan atau di WA juga boleh. Anak-anak, semoga ilmu ini bermanfaat. Anak-anak senang, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jangan suka berkeliaran dulu ya, biar pada sehat. Nah, semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat semua. Tadi kita buka pelajaran kita dengan membacakan doa. Sekarang kita tutup juga anak-anak pelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua.